Pernah kepikiran gak sih soal salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah dunia? Yap, penyaliban Yesus. Ini bukan cuma soal teologi loh, ini adalah titik perdebatan yang super sengit, bahkan sampai hari ini, di antara para teolog dan juga sejarawan. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Benarkah Yesus itu tidak disalib? Nah, pertanyaan yang kedengarannya provokatif inilah yang bakal jadi pusat penelusuran kita. Kita akan coba bedah bareng-bareng berbagai klaim dan bukti-bukti yang ada. Tapi, penting nih buat kita pahami dulu. Tujuan kita di sini bukan buat cari jawaban simpel ya atau tidak. Anggap aja kita ini detektif ya. Kita bakal sama-sama bongkar bukti sejarah, lihat klaim-klaim dari teks kuno, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari klaimnya dulu. Sebenarnya dari mana sih datangnya gagasan kalau Yesus itu tidak disalib? Nah, yang perlu dicatat, ide ini tuh bukan datang dari catatan sejarah di abad pertama loh. Justru, ini adalah sebuah, katakanlah interpretasi teologis yang baru muncul ratusan tahun kemudian. Kita akan bahas ini lebih dalam. Jadi inti klaimnya yang sering disebut teori penyerupaan, intinya begini, yang disalib itu bukan Yesus, tapi ada orang lain yang dibuat mirip banget sama dia, lalu orang itulah yang dieksekusi di kayu salib. Jadi ada semacam penggantian orang atau substitusi. Nah, ini dia nih yang menarik banget kalau kita lihat garis waktunya. Coba deh perhatikan, ada jarak waktu 600 tahun. 600 tahun loh. Antara peristiwa penyaliban yang dicatat oleh saksi mata dan sejarawan dengan munculnya interpretasi teologis yang baru ini. Jeda waktu yang panjang ini, wah ini poin yang krusial banget. Oke, sekarang kita mundur lagi ke abad pertama. Kita bedah dulu dokumen-dokumen paling awal yang kita punya. Sumber-sumber dari dalam kekristenan itu sendiri. Apa sih kata mereka soal peristiwa ini? Ternyata sumber-sumber Kristen paling awal itu solid dan konsisten banget. Keempat Injil yang merupakan catatan tertulis paling dekat dengan kejadiannya, semuanya menceritakan penyaliban dengan sangat rinci. Dan ini bukan cerita yang sepi-sepi loh, ada banyak banget saksi mata di sana. Mulai dari keluarga, pengikut terdekatnya, sampai para tentara Romawi yang ngejalanin eksekusinya. Kutipan ini, ini benar-benar nunjukin betapa sentralnya peristiwa ini. Buat orang-orang Kristen di zaman itu, penyaliban dan kebangkitan itu bukan cuma cerita. Sama sekali bukan. Itu adalah fakta sejarah yang gak bisa diganggu-gugat. Ibaratnya, ini fondasi bangunan iman mereka. Kalau fondasinya goyah, ya semuanya runtuh. Oke, itu tadi kan dari sumber internal ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kita singkirkan dulu deh Alkitab? Pertanyaan bagus. Apa kata sejarah sekuler dari zaman itu? Yuk kita lihat apa yang ditulis sama para sejarawan yang bukan orang Kristen. Nah, di sini kita lihat bukti dari luar yang kuat banget. Kita punya 3 nama besar. Ada Flavius Josephus, orang sejarawan Yahudi. Lalu Tacitus, ini salah satu sejarawan Romawi paling top. Ada juga Mara Bar Serapion, seorang filsuf dari Suriah. Dan ketiganya ini yang posisinya netral atau bahkan mungkin gak suka sama pengikut Kristus, semuanya mencatat satu hal yang sama. Eksekusi Yesus di bawah perintah Pontius Pilatus itu beneran terjadi. Itu fakta sejarah. Jadi, poin kuncinya di sini jelas banget ya. Fakta penyaliban Yesus itu bukan cuma datang dari pengikut-pengikutnya aja. Sejarah sekuler dari zaman itu pun ikut mencatatnya. Ini bikin gagasan kalau peristiwanya cuma karangan atau rekayasa di kemudian hari, jadi sulit banget buat diterima akal sehat. Oke, sekarang kita balik lagi ke teori pengganti tadi. Yuk kita uji teori ini. Kira-kira apa aja sih tantangan dari sisi logika dan sejarah yang harus dihadapi sama teori ini? Teori pengganti ini ternyata punya beberapa lubang besar dari sisi logika. Coba kita pikirin ya. Pertama, penyaliban itu kan tontonan publik di depan banyak orang, bukan operasi intelijen yang rahasia. Kedua, tentara Romawi itu kan profesional, ahli eksekusi. Masa sih mereka bisa salah orang? Dan yang paling gak masuk akal, orang-orang terdekat Yesus, bahkan ibunya sendiri ada di sana. Apa mungkin mereka gak kenal sama anak atau gurunya sendiri? Mustahil kan? Ada analogi yang bagus banget dari Dr. Bambang Nuersena. Beliau bilang, usaha buat mempertahankan teori pengganti ini, kalau dihadapkan sama data sejarah itu, ibaratnya kayak menegakkan benang basah. Tahu kan artinya? Ya, susah banget, bahkan bisa dibilang mustahil. Usaha yang sia-sia. Terus ada satu lagi bukti yang kuat banget, kali ini dari sisi psikologis. Coba bayangin, murid-muridnya kan awalnya lari semua, sembunyi ketakutan. Tiba-tiba, mereka berubah jadi pemberani yang luar biasa. Mereka rela mati demi menyebarkan keyakinan mereka.
transformasi drastis dari penakut jadi martir ini susah banget dijelaskan kalau mereka nggak benar-benar yakin gurunya itu mati dan bangkit lagi. Oke, kita udah lihat bukti-bukti sejarahnya. Sekarang kita geser sedikit. Kenapa sih peristiwa salib ini begitu penting dari sisi teologis buat iman Kristen? Apa sebetulnya makna di baliknya? Jadi begini, buat kekristenan, salib itu sama sekali bukan simbol kekalahan. Justru sebaliknya, itu adalah puncaknya. Salib itu dilihat sebagai penggenapan janji-janji dari zaman dulu, juga sebagai bukti paling nyata dari kasih Tuhan, dan yang paling utama, jadi jalan buat pengampunan dosa, yang merupakan inti dari seluruh pesan keselamatan. Jadi, kesimpulannya begini, bagi iman Kristen, penyaliban itu bukan mitos, bukan dongeng, bukan juga perumpamaan. Ia adalah sebuah peristiwa sejarah yang fundamental, sesuatu yang benar-benar terjadi, dan di atas peristiwa inilah seluruh bangunan iman mereka berdiri. Nah, pada akhirnya setelah kita sama-sama membedah semua bukti, baik dari sumber internal, eksternal, sampai ke logika di baliknya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari semua data yang udah kita lihat bareng-bareng tadi, bagian mana sih yang paling menonjol? Poin mana yang paling bikin Anda berpikir? Coba deh direnungkan.